Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba review dan tes performa untuk di Poco X3 Pro. Video sebelumnya saya sudah buat ataupun saya sudah share tes performa Poco F3. Oke. Nah, di sini juga untuk di Poco X3 Pro ya, fitur ketuk dua kalinya sudah di-fix, teman-teman. Contoh nih. Nah, kan mati. Nah, buka juga bisa, teman-teman. Jadi ini udah aman ya. Jadi di MIUI versi kali ini untuk fitur tersebut sudah diperbaiki. Kemudian di sini saya akan coba perlihatkan dan di sini sudah saya aktifkan untuk virtual memory RAM-nya, teman-teman. Kita coba lihat dulu, masuk ke dalam ke tentang telepon, kemudian masuk ke keseluruhan spesifikasi. Nah, sekarang sudah ada 8 GB plus 3 GB. Kemudian juga saya menemukan pertanyaan di kolom komentar. Bang, fungsi dari penambahan memori itu apa? Keunggulannya apa? Nah, keunggulannya di sini karena itu semacam RAM virtual yang diambil dari penyimpanan internal. Jadi sebetulnya fungsi RAM itu untuk meningkatkan multitasking, teman-teman ya. Nah, proses multitasking biar lebih nyaman. Jadi nambahnya itu bukan ke RAM PC. Kalau RAM PC itu hardware, teman-temannya udah ditanam di dalam mesin. Nah, kalau virtual itu jadi diambil dari penyimpanan internal. Oke, itu mungkin ya udah jelas ya di sini, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat skor Antutu nih, teman-teman ya. Nah, skor Antutu Poco X3 Pro setelah update ke MIUI 13.0.5. Oke, langsung aja di sini ya. Nah, ini adalah alat-alat yang saya siapkan untuk tes performa di Poco X3 Pro. Kita coba lihat dulu di sini Antutu benchmarknya, teman-teman. Ya. Di sini saya sudah tes, sudah uji. Di sini mendapatkan skor di 573.511 ya. Oke, langsung aja kita coba lihat di sini. Nah, untuk di skor GPU-nya dia di 204.622. Nah, ini tuh skor GPU di atas 100 ataupun 200.000, ini udah mantap banget untuk gaming, teman-teman ya. Nah, sebelumnya di Poco F3 ini 240 berapa ya, saya lupa, teman-teman. Nah, kan kalau misalkan di CPU-nya di Poco F3 itu 180.000. Jadi selisihnya di sini 50.000 dengan Poco X3 Pro. Jelas ya, Poco F3 itu performanya itu di atas dari Poco X3 Pro. Nah, kemudian di sini untuk GPU kita coba lihat lebih detail. Nah, kan 75, 70, 56. Kalau di Poco F3 dia ini di 80 mau ke 90 ribuan dan ini di 60.000, teman-teman, untuk Swordsman Vulkan-nya. Jadi beda-beda tipis sebenarnya dengan Poco F3 ya. Gitu, teman-teman ya, Snapdragon 860 dan Snapdragon 870. Oke, cuma selisih 10 juga tuh di namanya juga, teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di tes lainnya ya. Nah, untuk Geekbench karena di sini saya sudah uji tes, jadi ini saya perlihatkan screenshotnya, teman-teman ya. Nah, ini dia, teman-teman, hasil uji tes dari Geekbench 5 ya. Untuk single core Poco X3 Pro mendapatkan skor di 725 dan untuk di multicore di 2439. Nah, untuk di Poco F3 kemarin multicore dia sampai 3000-an, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian kita coba lihat di sini untuk compute-nya di bagian OpenCL-nya dia di 2769. Ini udah skor tinggi untuk gaming. Kemudian untuk Vulkan dia juga di 2434, teman-teman. Jadi ini udah mantep untuk gaming ya Poco X3 Pro itu. Karena ya tadi kan Snapdragon 860 dan GPU Adreno 640, beda selisihnya 10 lagi sama Poco F3, teman-teman ya. Kan Poco F3 itu menggunakan GPU Adreno-nya 650. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita coba lihat di 3D Mark ya. Oke, kita lihat nih skor 3D Mark-nya. Kemarin kan di Poco F3 itu ada yang max out ya. Udah enggak terhitung gitu kan. Kita coba ya di 3D Mark di sini. Untuk di Poco X3 Pro, nah ini saya sudah uji tes, teman-teman ya. Nah, untuk With Live Extreme dia dapat di 922. Kalau nggak salah di Poco F3 kemarin dia dapat di 1000-an ya, teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk single shot, nah di sini dia masih di 6000, tapi ini skor paling tinggi untuk OpenGL S3-nya. Dan untuk OpenGL S3.1-nya di 4829. Tetap berarti ya di Poco X3 Pro juga OpenGL-nya yang mantap nih. Itu kan kalau untuk gaming.
ya. Kalau Vulkannya paling tinggi di 3478 teman-teman, seperti itu. Jadi ya saran saya kalau misalkan gaming ada settingan OpenGL, gunakan OpenGL teman-teman, biar lebih mantap gitu kan untuk performa gamingnya. Oke, ini untuk uji tes dari 3D Mark ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba lihat untuk di bagian GPU Mark benchmark teman-teman. Oke, ini kalau nggak salah belum saya uji ya, kalau nggak salah nih. Kita coba lihat dulu. Nah, dia skornya masih 0 nih teman-teman ya. Karena sebelumnya ataupun di MIUI sebelumnya saya sudah coba untuk hapus data atau dikembalikan ke pengaturan awal, ke pengaturan publik teman-teman ya, untuk Poco X3 Pro ini. Jadi di sini saya install baru untuk GPU Mark benchmarknya. Oke, di sini kita akan coba lihat tes berapa skornya setelah update ke MIUI 13.0.5 teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita coba start ya. Kita coba start. Nah, kemudian di sini kita matikan dulu WiFi-nya biar nanti tidak keluar iklan teman-teman ya. Oke, di sini kita coba lihat untuk FPS maksimum dia dapat di 501. Wow, mantap ya. Ini hampir mirip dengan Poco F3. Kemarin Poco F3 juga di 500-an, cuman memang lebih tinggi ya. Ini 501 teman-teman. Nah, kemudian kita coba lihat di sini untuk rata-rata FPS-nya ya. Nah, dia di 255. Kemudian untuk di FPS minimumnya dia masih tetap di 183. Oke, mulai turun ya. Mulai turun di 138. Oke, ini menarik nih teman-teman ya. Kita coba lihat apakah dia akan kurang dari 100 ya untuk FPS minimumnya teman-teman. Kalau misalkan dia bisa bertahan di lebih dari 100, ini udah luar biasa. Mantap teman-teman. Untuk versi MIUI kali ini ya. Oke, ini masih tetap nih, masih di 138 untuk FPS minimumnya teman-teman ya. Oke, dan untuk di rata-rata di 228 dan naik lagi di 231 rata-ratanya. Kita coba lihat sampai akhir dia masih di 138 nih teman-teman ya. Dan ini sudah mulai mau selesai nih untuk uji tesnya. Oke, dia tetap bertahan ya untuk FPS minimumnya di 138. Mantap teman-teman, ini mantap banget. Oke, ini dia skornya ya. Skor dari GPU Mark benchmark mendapatkan 1.846.800. Mantap teman-teman ya. Kalau dilihat dari skornya emang ini lebih tinggi dibanding Poco F3. Kenapa? Karena di Poco X3 Pro saya dia menggunakan RAM yang 8GB. Sedangkan di Poco F3 yang ini RAM-nya 6GB. Jadi itu teman-teman ya yang bisa membedakan di sini ya di GPU Mark benchmark. Oke, ini udah keren banget nih teman-teman untuk uji tes ataupun untuk performa dari GPU-nya. Mantap kan? Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba CPU throttling ya teman-teman ya. Kita akan coba tes CPU throttling. Oke, ini juga saya baru install teman-teman ya. Nah, dia masih kosong seperti ini. Kita akan uji tes dan di sini saya akan gunakan 15 menit ya. Oke, 15 menit. Bagaimana nanti performanya? Nanti saya akan perlihatkan setelah selesai teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini kita coba lihat ya, ini sudah hampir selesai. Nah, ini dia sudah selesai teman-teman untuk uji tes performa ataupun uji tes CPU throttlingnya. Nah, di sini teman-teman lihat untuk skornya. Oke, untuk maksimumnya di 180, rata-rata 174 dan minimum di 158. Dan ini semuanya masih hijau ya. Cuman di sini memang ada sedikit tuh yang curam-curamnya tuh. Nah, ada yang curam-curamnya sedikit, ada sedikit throttling, tetapi di sini saya uji tes selama 15 menit hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini di MIUI 13.0.5 Poco X3 Pro. Mantap ini, teman-teman ya. Ini udah stabil nih CPU-nya di sini ya. Jadi kontrol panasnya juga dia stabil di sini. Untuk di MIUI 13.0.3. Oke, selanjutnya di sini yang paling ditunggu-tunggu kita akan coba tes gaming teman-teman ya. Oke, nanti ada beberapa game yang saya akan coba uji tes dan nanti langsung saja kita masuk ke dalam gameplaynya ya. Oke.
Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Genshin Impact ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, dia mendapatkan FPS di 57 sampai 60 FPS. Ini dalam waktu mode diam seperti ini ya. Nah, ini saya menggunakan aplikasi security bawaan, kemudian plugin layanan sistemnya juga masih versi bawaan MIUI 13.0.5. Dan hasilnya mantep banget ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kita coba lihat masuk ke dalam pengaturan, udah jelas di sini teman-teman ya. Dia udah bisa sampai di 60 fps di sini. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini untuk di UI bilah sisi dari game turbonya. Nah, ini UI bilah sisinya versi 4.0 teman-teman ya, dan di sini sudah menggunakan mode performa. Seperti ini ya. Oke. Nah, kita coba lihat di sini untuk jalan-jalan dulu ya. Di depan ada musuh tuh. Kita coba lawan ya. Nah, kalau kita coba jalan di sini ya, main di sini gitu kan gameplay, dia masih di 40-an sampai 50-an fps. Skornya hampir mirip ya fps-nya dengan Poco F3, teman-teman. Oke. Oke, ada frame sampai 23 barusan karena memang ada efek ya barusan ya. Efek dari jurus atau skillnya seperti itu ya. Nah, dia masih tetap di 50-an fps teman-teman ya. Di sini saya tanpa menghentikan aplikasi Joyose. Keren ini teman-teman, mantap ini. Tuh. Kemudian di sini ya, masalah umum nih yang saya rasakan waktu itu adalah giroskopnya. Kita coba di sini ya. Giroskopnya belum saya aktifin giroskopnya teman-teman. Sebentar. Ini udah musuh dulu nih, kita lawan dulu aja. Kalau pakai sini agak lama ini teman-teman. Tuh suruh itu aja lah. Kita tembakin aja biar dia ngehit si boneka ya. Nah, kita coba aktifin dulu untuk giroskopnya teman-teman ya. Oke, masuk setting, kita coba di sini ada giroskopnya, kita on. Sip, kita exit lagi. Kita coba ya. Mana nih? Tadi kill dulu. Kasih hujan. Nah, kan pada mati tuh. Sip. Nah, kita coba giroskopnya teman-teman di sini ya. Nah, ke kiri ke kanannya agak gimana gitu, lihat ya. Kalau ke atas ke bawah ya bisa lah. Tapi kalau ke kanan ke kirinya agak lambat gitu teman-teman. Tapi udah mulai ada perbaikan ya dibanding pas waktu saya menggunakan MIUI Indonesia ya. Nah, ini kan saya pakai MIUI Global Mi. Ini agak lumayan lah untuk giroskopnya di Genshin Impact teman-teman. Oke, di sini udah kerasa nih, udah kerasa anget ya, suhunya berapa dan mulai banyak frame. Kita coba lihat. Oke, di 40 ya di bagian depan layar. Di bagian belakang kita coba lihat dulu di sini. Di 38, tapi masih aman sih ya, masih aman suhunya teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita coba di kota ya? Kita coba ya masuk ke kota di sini. Kita coba jalan-jalan ke kota. Masuk sini, kita teleport. Oke, langsung aja teleport. Kita coba lihat teman-teman bagaimana performanya ketika kita coba main di kota nih, jalan-jalan di kota ya. Oke, udah mulai kerasa ini teman-teman, anget ya tangan saya. Nah, oke, dia di 40, 46 ya, 39, 40. Oh, ini posisinya pas malam hari ya. Kita coba di sini ubah dulu deh. Ininya apa? Zonanya, waktunya. Kita coba lihat di sini ya, kita ubah di sini nih. Nah, ya. Gini, kita coba lihat. Udah mulai siang hari nih. Nah, biasanya kalau sini tuh rendering gambarnya berat. Kita coba lihat dulu di sini. Kita coba jalan-jalan di sini. Dia di 40 masih ya, di 40 fps, 45 masih stabil. Oke, lari juga 46 ya. Nah, kalau di Poco F3 kemarin dia bisa sampai di 50-an fps di sini. Kalau di Poco X3 Pro dia hanya di 40-an saja di kota ini teman-teman ya. Seperti ini. Sip ya. Oke. Naik, loncat. Oke, sip. Nah, 45, 48 ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Sip ya. Ini mungkin untuk tes dari Genshin Impact. Kita akan coba di game selanjutnya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk. Kita coba lihat apakah ada frame. Wih, nggak ada frame ya. Mantap ini teman-teman ya. Oke, di sini saya coba tes Apex Legends ya teman-teman ya.
Aduh, saya turunnya salah ini teman-teman. Oke. Nggak ada musuh, posisinya aman. Senjata, oke, kita dapat sniper nih, mantap. Oke, senjata apa nih? Oke, ambil. Kita ambil senjata yang ini. Oke, masih belum ada scope ya. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan settingan, sebentar ini agak sedikit gelap ya. Kita coba menggunakan fitur ini, kita nyalain dikit. Nah ini dia udah cukup terang. Kita coba keluar ya teman-teman ya, kita coba keluar. Ini coba scan sebelah mana musuhnya. Oh nggak ada ya. Oh sebelah sana tuh. Oke sip, mantap ini senjatanya. Oh tadi musuh di sini teman-teman. Oke ya, di sini kita coba lihat untuk grafisnya. Di sini saya menggunakan settingannya di tinggi dan normal. Kita coba gunakan yang ultra. Apakah dia bisa 60 fps di sini teman-teman ya, stabil. Oke, ternyata dia stabil di 60 fps. Mantep banget ini ya untuk Apex Legends di Poco X3 Pro. Sip ya. Udah ini mah udah nggak ada komplain lagi deh. Sip. Tuh. Oke. Di mana ya tadi musuhnya ya? Aman sih di sini, nggak ada musuh. Oke, apa nih ini nih? Scope ya, boleh nih scope-nya. Ini boleh juga. Ini sniper ada scope-nya nggak ini? Oh, pakai yang ini ya, nanti tukeran aja. Aduh, apaan tuh? Oke, sip teman-teman ya, di sini untuk tes Apex Legends dia stabil, normal, nggak ada masalah ya di sini ya. Lancar gitu teman-teman. Tuh. Aman pokoknya. Kalau misalkan teman-teman ingin main gitu kan, ya mantap ini untuk Apex Legends ya. Kita coba lihat di sini kalau misalnya menggunakan settingan Extreme HD seperti apa, apakah dia stabil juga teman-teman ya. Oke, di sini dia stabil juga, udah musuh. Woi. Cakep. Ternyata di situ musuhnya. Oh, itu banyak, coy. Banyak musuhnya, banyak. Oke, ini dengan menggunakan settingan. Oh. Oke, mati dia. Nah, leadernya mati tuh. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini menggunakan settingan Extreme SD juga, dia stabil, lancar ya. Gyroscope juga lancar, dan di sini suhunya saya coba main beberapa menit udah naik di 40-an ya. Oke, sip. Itu teman-teman ya, kita coba di game selanjutnya ya. Oke. Oke teman-teman, di sini saya coba tes game di Diablo Immortal ya. Kita coba lihat di sini bagaimana performanya ya, dan kalau menurut saya sih di sini dia 60 fps ya, aman di sini teman-teman. Nah, ini ya. Tuh. Ini aman 60 fps ya. Untuk settingannya di sini saya menggunakan settingan grafisnya itu di medium 60 fps. Sini udah cukup lah teman-teman untuk Diablo Immortal ya. Udah mantap ini ya. Nah, ini udah musuh nih, kita coba lawan. Tuh ya. Ini udah mantap lah segini lah. Mantap. Nah. Oke, kita coba nih di Kamehameha. Boom. Wih, sakit juga nih. Oke, barusan ada frame dikit ya, tapi nggak masalah sih. Oke teman-teman, nah ini di musuh lagi. Kita coba lagi hajar. Cakep. Ada frame barusan ya. Wah, ada frame nih teman-teman. Emang ini sepertinya dari game ataupun dari server nih. Bug-bug ini, harusnya enggak sih ini. Stabil harusnya.
Oke, seperti itu teman-teman ya di sini untuk uji tes game Diablo Immortal. Oke, kita coba di game selanjutnya ya. Kita coba nih. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di dalam game PUBG Mobile ya. Nah, ini dia tampilannya seperti ini. Saya menggunakan settingannya itu di grafis SDR Extreme teman-teman ya. Kalau kita coba ke smooth, apakah keluar 90 fps? Nggak ada ya, nggak keluar 90 fps teman-teman di sini. Oke ya, untuk PUBG di sini masih SDR Extreme dan paling tinggi HDR Ultra teman-teman, seperti itu ya. Oke, ini untuk gameplaynya seperti ini, dia lancar. Lihat teman-teman di sini suasananya, mantap, ini grafisnya keren banget tuh, lihat ya. Ini mantap banget teman-teman grafisnya. Ya, SDR Extreme ini benar-benar kerasa di sini ya. Lihat suasananya. Tuh, mantep banget ini. Dan di sini ada juga teman-teman yang komentar, "Bang, Poco X3 Pro saya kalau misalkan kita coba menggunakan mode mata itu ada apa ya? Cenut-cenut gitu." Nah, ini nggak ada teman-teman tuh, stabil ya. Nggak ada gimana ghost touch gitu, nggak ada di sini, aman teman-teman tuh, lihat ya. Aman. Kemudian kalau kita coba bidik, ini juga aman teman-teman, nggak ada geter-geter ya. Seperti itu ya. Nah, ini nggak ada geter-geter, aman. Untuk di PUBG Mobile ya. Nah, ini teman-teman ya. Seperti ini. Lihat untuk FPS-nya juga dia stabil di 50, 58, 60 fps. Jadi 58 atau 57, 60 fps. Begitu aja putar-putar teman-teman. Di sini stabil, lancar, nggak ada masalah. Tuh. Ini lari, kemudian nembak. Ya, aman. Tuh. Aman ya. Sip. Seperti itu teman-teman ya di sini untuk PUBG Mobile. Jadi nggak ada masalah di sini di Poco X3 Pro, Ghost Touch dan lain sebagainya di sini nggak ada ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman ya di sini untuk tes gaming, dan di sini mungkin udah cukup panjang juga ini videonya. Jadi teman-teman di sini yang masih ragu bisa simak dulu video ini, dan seperti inilah gitu kan adanya untuk MIUI 13.0.5 Global Me seperti ini di Poco X3 Pro saya ya. Oke, dan di sini suhunya udah mulai kerasa hangat teman-teman ya. Kita coba cek dulu suhunya di sini. Oke. 43 derajat nih. Saya menggunakan settingan di SDR Extreme. Kemudian di belakangnya kita coba lihat suhunya berapa. Di 40-an ya di sebelah sini ya. 43 nih di sini nih. Nah, 42, 43. Daerah sini 43. Itu mungkin bagian chipsetnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya di sini untuk PUBG Mobile. Oke teman-teman, di sini kita mungkin masuk ke dalam kesimpulan untuk Poco X3 Pro MIUI 13.0.5 ini. Nah, kalau menurut saya untuk di MIUI 13.0.5 ini ada peningkatan lah ya dari versi sebelumnya, karena yang saya coba kemarin itu versi Mi Pilot ataupun versi beta ya 13.0.4. Nah, ini sudah stabil di MIUI 13.0.5 Global Me ya. Nah, jadi jangan sampai salah nih, Bang, kok saya nggak bisa update, Bang, saya kok nggak bisa update. Itu lihat dulu, itu MIUI versi Indonesia ataupun Global Me. Kalau Indonesia itu kan ID ya, ID. Kalau misalkan global secara internasional itu Mi, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi itu harus paham dulu di situ. Oke, jadi setelah tadi kita coba tes dari tes performa game gitu kan. Ini memang untuk performa di bawah Poco F3 ya, jelas. Kemudian untuk gaming nggak ada masalah tadi, cuman di Diablo Immortal itu sedikit ada ngeframe padahal suhu HP-nya itu masih normal lah, masih di 39 sampai di 40-an derajat gitu teman-teman. Cuman ada ngeframe. Nah, saya curiga di sini itu dari sinyal server ya, ataupun dari servernya. Nah, itu masih ada bug. Tapi tidak menutup kemungkinan itu memang dari bisa jadi karena dari HP-nya nggak kuat teman-teman, Poco X3 Pro. Nah, gitu kan, memang sih Diablo Immortal ini bisa dibilang berat game ini teman-teman ya, karena tidak semua device itu bisa memainkan. Salah satu contoh di Redmi Note 10 Pro itu nggak bisa teman-teman, itu aneh teman-teman ya. Tapi di Poco X3 NFC itu bisa, seperti itu ya. Nah, itu. Kemudian tadi saya coba tes di Genshin Impact, itu stabil
aman, nggak ada masalah teman-teman ya. Kemudian juga tanpa menghentikan atau force stop aplikasi Joyose, dia bisa 60 fps seperti itu ya. Mau di kota ataupun di ini bisa dia tembus ya, bisa. Tapi kalau di kota enggak sih, kalau di kota enggak sampai 60 fps, dia maksimal di 40-an lah. Kalau di luar itu bisa sampai di 60 fps seperti itu. Tapi yang pasti stabilnya itu sih, yang pasti stabilnya teman-teman ya. Nah, dan juga untuk ke temperatur suhu ya, itu enggak terlalu over seperti di versi sebelumnya. Di sini aman suhunya teman-teman, terjaga di versi ini. Itu yang saya rasakan. Kemudian terakhir baterai. Nah, kalau baterai di sini sedikit lebih hemat daripada versi sebelumnya, teman-teman. Ini hemat di sini. Aman ya, seperti itu, enggak boros ya. Tadi juga saya coba tes gaming dari sekitar tadi baterainya itu kalau nggak salah di berapa tadi ya, saya lupa, 60-an fps, 60-an persen kalau nggak salah. Dia berkurang sekarang menjadi 44%. Itu saya tadi coba 4 game kalau nggak salah teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk Battle Royale itu saya sampai selesai ya, kurang lebih 18 menitan itu untuk tes gamenya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya simpulkan teman-teman, di sini kalau lihat performa ini mantap teman-teman di versi ini, nggak masalah kalau mau diupdate juga ya ke versi 13.0.5. Kalau masalah kamera, nah kamera di sini masih aman teman-teman. Sebetulnya masih aman kalau kamera ya. Nah, dia masih menggunakan Leica. Saya di sini pakai masih Leica ya. Nah, untuk filternya juga di sini masih pakai Leica. Jadi dia nggak kereset di sini untuk aplikasi kamera ya, seperti itu. Jadi untuk fungsinya, performanya itu masih sama teman-teman, seperti yang sebelumnya saya bahas ya, seperti itu. Untuk di video juga dia udah stabil ya, dengan menggunakan resolusi 1080p dia sudah ada image stabilizernya gitu. Nah ya, udah ada image stabilizernya. Tambah lagi kita bisa menggunakan ultra steady. Tapi kalau ultra steady dia langsung default di 1080 30 fps ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja mungkin ya di sini untuk kamera. Tapi kalau misalkan teman-teman penasaran untuk hasilnya, mungkin nanti saya akan coba buat di video terpisah ya, untuk hasil kamera, video, foto di MIUI 13.0.5 ini. Oke, itu aja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.